Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Afia dengan NPM 202043502286, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya ingin mendemonstrasikan program yang saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan di Mapwash Laundry menggunakan metode Weight Aggregated Sum Product Assessment, atau biasa disingkat sebagai WASPAS. Jadi, program ini dirancang untuk membantu pemilik dalam menilai dan memeringkat kinerja karyawan mereka secara objektif. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan alat bantu dalam pengambilan keputusan terkait kinerja karyawan, sehingga pemilik dapat mengidentifikasi karyawan dengan kinerja terbaik dan memberikan penghargaan atau pelatihan yang sesuai. Program ini menggunakan metode WASPAS. WASPAS adalah salah satu metode multi-kriteria decision making yang menggabungkan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu Weight Sum Model atau WSM dan Weight Product Model atau WPM. Dalam WSM, nilai total dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dan nilai kinerja pada setiap kriteria. Sedangkan WPM, nilai total dihitung dengan mengalikan hasil perpangkatan antara nilai kinerja dan bobot kriteria. Kedua nilai ini kemudian digabungkan untuk mendapatkan nilai akhir. Selanjutnya, tampilan dari awal program yaitu halaman login. Jadi di sini halaman login itu pengguna harus memasukkan username dan password untuk dapat mengakses fitur-fitur yang ada di dalam program ini. Jadi kita masukin dulu ya username-nya itu, password-nya ini. Lalu kita klik masuk, maka terdapat message atau pesan login berhasil. Lalu kita klik OK, maka lanjut ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini terdapat 5 button. Yang pertama ini data karyawan berisi bisa input data karyawan, data kriteria, data penilaian, dan proses penilaian. Dan ketika kita klik keluar, maka terdapat notifikasi untuk mengkonfirmasi apakah Anda yakin untuk keluar. Maka jika kita klik yes, balik lagi ke halaman login yang awal. Klik masuk, oke, ke beranda lagi. Selanjutnya, mari kita ke button data karyawan. Jadi ketika diklik ini terdapat beberapa field yang bisa diisi oleh pengguna dan beberapa button. Dan di sini terdapat pula tabel dari semua data yang sudah disimpan. Jadi misalkan kita tambahkan kode alternatif yaitu A10, nama karyawannya kita Jalan Mawar, usianya 28 tahun, jenis kelamin perempuan, dan nomor handphonenya misalkan ini. Lalu ketika kita klik simpan, maka terdapat message lagi yaitu data berhasil disimpan. Lalu dia di sini terupdate ya tabelnya, yaitu kode alternatif yang tadi A10 dengan nama karyawannya Gita. Lalu misalkan kita mau ubah datanya, salah satu field-nya, maka misalkan di sini Jalan Mawar kita ubah jadi Jalan Kober. Lalu kita klik ubah, terdapat message lagi data berhasil diubah. Lalu di sini terupdate kalau tadinya Jalan Mawar jadi ke Jalan Kober. Lalu misalkan kita klik hapus, maka ini akan terhapus dari data ini. Misalkan kita klik hapus, konfirmasi lagi apakah mau dihapus atau tidak, bisa yes, no, atau cancel. Misalkan di sini yes, nah dia jadi hilang. Lanjut, nih kita isi 10 lagi.
klik simpan. Oke. Di sini kalau kembali berarti dia akan membawa kembali ke halaman beranda. Nah, kalau kita mau cetak, ini ada dua button cetak yang berbeda. Kalau cetak ini, itu artinya cetak untuk per orang. Misalkan kita mau cetak. Nah, ini maka dia kayak detail data karyawan. Ya, di sini. Lanjut. Kalau kita klik cetak laporan, maka semua yang ada di tabel itu bisa tercetak. Ini sampai ini. Oke, lanjut. Kita kembali. Selanjutnya ke menu data kriteria. Jadi di sini kita, misalkan mau ditambah kriterianya, bobotnya 20, jenis kriterianya benefit. Kita klik simpan. Ini sebetulnya sama aja ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Misalkan ini kejujuran, kedisiplinan, ubah, dan ini terupdate. Lalu misalkan kita hapus, data berhasil dihapus, oke. Ini terupdate ya. Lalu ketika kita klik kembali, maka akan ke beranda lagi. Lanjut, ini kita isi aja. Nama kriterianya yaitu bobotnya 20% dan jenis kriterianya benefit. Klik simpan, oke. Lalu kita kembali, masuk ke data penilaian. Jadi di sini misalkan kita mau masukin A010 Gita, dia itu gini, jadi jam kerjanya dia di jam segini, hasil kerjanya nah, jadi di sini sudah saya atur bahwa ketika kita klik salah satu dari ini, maka otomatis terupdate field yang di sini. Begitupun ini yang lain. Di sini kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Lanjut. Terakhir, kita menuju ke proses penilaian karyawan. Di form ini, pengguna bisa menghitung peringkat akhir karyawan menggunakan metode waspas dengan klik proses waspas. Jadi, sebelum kita mengetahui hasil peringkat akhirnya, di sini ada dua tabel. Tabel yang di atas ini, tabel yang pertama itu merupakan tabel penilaian yang sebelumnya saya ambil dari form data penilaian ini. Jadi apa yang ada di data penilaian ini, tabel ini sama dengan yang ada di sini. Lalu ketika kita semua sudah dapat data-datanya, maka ketika kita klik proses waspas, sistem akan memproses data dan menampilkan peringkat akhir karyawan. Kita klik proses waspas. Di sini hasil peringkat akhir menunjukkan karyawan dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian yang telah dimasukkan. Lalu di sini terdapat satu buah field karena di sini saya ingin bisa mencetak detail karyawan. Misalkan kita kode alternatifnya A07, kita klik cetak. Nah, maka di sini terdapat laporan detail hasil penilaian. Di sini juga ada notes. Terima kasih atas pekerjaan yang telah Anda usahakan. Pekerjaan Anda sangat kami hargai. Teruslah berusaha dan berikan yang terbaik. Nah, di sini ada detail dari karyawan yang dipilih, yaitu ada kode alternatif, nama karyawan, nilai KI-nya, peringkatnya berapa, dan keterangannya.
Lalu bagaimana jika yang ini tidak terpilih, maka kita masuk aja misalkan A08, klik cetak. Nah, dia sama, dia terupdate, dia tidak terpilih gitu. Ini detailnya. Lalu ketika kita klik cetak laporan, maka semua yang ada di tabel ini, di tabel peringkat akhir ini akan keluar di sini. Yap, laporan hasil pemeringkatan kinerja karyawan. Terdapat kode alternatifnya, nama-nama karyawannya, nilai KI-nya, peringkatnya ada berapa, dan keterangannya terpilih atau tidak terpilih. Seperti itu. Demikian demonstrasi program SPK penilaian kinerja karyawan menggunakan metode WASPAS. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.